Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, yaitu dalam belajar mengaji kitab Fathul Mu'in. Dan sebelumnya mari kita hadrah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahli baiti tahirin ajmain al-kiram wa natlubu wa nas'alullaha al-'azim minhu syafa wal karam wal baraka wal afiyah wassalam wal ijabah fid dini wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Wa khussan ila hadratis sahibil kitab Fathul Mu'in syarhi qiratil ain. Syaikhul alim al-alama Sayyidina Abdul Aziz al-Malik barik Allah lana wa lahu wa nafa'a bihi wa bi ilmihi. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih kita dalam berbicara tentang sholat berjamaah. Karena ini cukup panjang, cukup lama, dan memang pembahasan sholat ini sangat penting bagi kita, yang harus kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuta'akkadu an-nadbu lin-nisa'i ta'akkudahu lirijali falidhalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Wala yuta'akkadu, dan tidak dikukuhkan, ya, tidak dikuatkan apa an-nadbu, yaitu sunat berjamaah. Tidak disusut, tidak dikukuhkan sunat berjamaah. An-nadbu, sunat berjamaah. Lin nisa'i, buat perempuan. Ta'akkudahu, sebagaimana dikukuhkannya berjamaah lirijali, untuk laki-laki. Walidhalika, maka oleh karena itu, karena tidak dikukuhkannya berjamaah untuk perempuan, yukrahu, maka dimakruhkan apa tarkuha, meninggalkannya berjamaah, lahum, bagi laki-laki, la lahuna, dan tidak, ya, dimakruhkan untuk perempuan. Jadi artinya bahwa untuk perempuan itu tidak dikukuhkan sunat berjamaah, ya, tidak dikukuhkan sunat berjamaah. Sementara kalau untuk laki-laki itu dikukuhkan, dikuatkan, muakkad berjamaahnya, gitu ya. Oleh karenanya bagi laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah, yukrahu, itu dimakruhkan. Sementara bagi perempuan yang meninggalkan berjamaah, yang meninggalkan berjamaah, itu tidak dimakruhkan. Wal jama'atu bi maktubatin lidzakarin bi masjidin afdal, ya. Wal jama'atu, dan berjamaah, fi maktubatin, di dalam sholat yang dipardukan,
Lidzakarin buat laki-laki bimasjidin di dalam masjid afdalu itu lebih utama. Jadi utamanya sholat berjamaah, sholat fardu itu bagi laki-laki utamanya adalah di dalam masjid. Ya. Utamanya itu di dalam masjid, bukan di dalam rumah. Sekali lagi bagi laki-laki keutamaan sholat berjamaah untuk sholat yang dipardukan itu utamanya dilaksanakan di dalam masjid. Ya. Naam, betul bahwa sholat berjamaah di dalam masjid untuk sholat yang fardu bagi laki-laki ya, itu utamanya adalah dilaksanakan di dalam masjid. In wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Andai kata terbukti atau ditemukan, in wujidat andai kata ditemukan yang sholat berjamaah itu fi baitihi di dalam rumah seseorang fakot saja, bahwa afdal maka itu lebih utama. Ya. Jadi andaikan ditemukan yang sholat berjamaah itu hanya di rumah saja, ya, hanya di rumah saja, bahwa maka itu sholat di dalam rumah afdalu lebih utama. Jadi sholat di dalam rumah lebih utama kalau ya yang ditemukan yang sholatnya itu hanya di rumah saja, tidak ada di tempat yang lain, maka itu sholat di dalam rumah dikatakan lebih utama. Wakada Lau kanat fihi aksaru minha fil masjidi ala ma'tamadahu al-adra'i wa ghairuhu. Wa kada demikian pula lau kanat andaikan terbukti ya, yang sholat berjamaah itu fihi di dalam rumah aksaru lebih banyak minha daripada berjamaah fil masjid di dalam masjid ya. Jadi begitu pula misalkan kalau sholat di dalam rumah itu lebih banyak ya, kalau sholat berjamaah di dalam rumah itu lebih banyak ketimbang sholat yang berjamaah di masjid, itu lebih baik itu di rumah ya. Jadi kalau misalkan sholat berjamaah di rumah itu lebih banyak ketimbang sholat berjamaah di masjid yang hanya sedikit, itu lebih baik sholat berjamaah di rumah yang banyak ya. Ala ma'tamadahu al-adra'i wa ghairuhu, itu berdasarkan pendapat yang berpegang kepada pendapat tersebut, yaitu Imam Adra'i dan yang lainnya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa sholat di rumah kalau banyak ya, dibandingkan dengan sholat di masjid hanya sedikit, itu lebih baik di rumah sholat berjamaahnya yang banyak. Kalau di masjidnya itu sedikit, apalagi sendirian. Ya, kalau sholat di masjidnya tidak berjamaahnya sendirian, sementara di rumah itu banyak berjamaah, itu lebih baik di rumah sholat berjamaahnya. Itu menurut pendapat Imam Adra'i dan yang lainnya. Qala syekhuna wal aujahu khilafuhu, sementara telah berpendapat guru kita, wal aujahu khilafuhu, dan yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah khilafuhu, yaitu yang berbeda dengan pendapat Imam Adra'i.
yaitu pendapat yang mengatakan bahwa sholat di masjid sekalipun hanya sedikit itu lebih baik ketimbang sholat di rumah walaupun banyak. Ya. Jadi menurut pendapat yang berbeda inilah, menurut guru kita yang lebih kuat, yaitu bahwa sholat di masjid sekalipun hanya sedikit, ya, yang berjamaahnya itu lebih baik ketimbang sholat di rumah sekalipun banyak yang berjamaahnya. Ini yang lebih kuat. Ya. Walau ta'aradat fadilatus sholati fil masjidi wal huduri kharijahu kuddima fima yadharu. Ya. Andaikan terjadi pertentangan, walau ta'arradat, andaikan terjadi pertentangan, apa fadilatus sholati bil masjidi, keunggulan sholat di dalam masjid, wal huduri, dan kehadiran kehusuan sholat kharijahu di luar masjid, kuddima, maka itu harus didahulukan, ya, yang khusyuk, yang hadir sholatnya di luar rumah, menurut pendapat yang dohir. Ya. Jadi sekali lagi, kandai saja terjadi pertentangan, ya, antara keutamaan sholat di dalam masjid dengan hadirnya hati, khusyuknya sholat, ya, di luar masjid, maka itu yang harus didahulukan adalah yang khusyuk sholat di luar masjid. Itu menurut pendapat yang dohir. Jadi kalau misalkan sholat di masjid itu kita tidak merasa khusyuk, ya, tidak merasa nyaman, mungkin karena ada gangguan, entah gangguannya apalah, ada gangguan sesuatu. Sementara sholat di luar rumah, kita itu hadir hatinya, khusyuk sholatnya, nyaman sholatnya, maka itu yang harus didahulukan adalah sholat yang khusyuk di luar rumah. Sholat yang hadir hatinya di luar rumah, itu yang harus didahulukan. Li'anna al-fadilatal muta'alliqata bidatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha wa zamaniha. Karena li'anna al-fadilata, karena sesungguhnya keutamaan, ya, al-muta'alliqata, yang berkaitan bidatil ibadah, dengan zatnya ibadah, aula, itu lebih utama, minal fadilati, daripada keunggulan, al muta'alliqati, yang berkaitan bimakaniha, dengan tempatnya ibadah, wa zamaniha, dan waktunya ibadah. Jadi anak-anak sekalian, ya, andaikan terjadi, ya, sesungguhnya bahwa keutamaan, ya, yang berkaitan dengan zatnya ibadah, ya, bahwa keutamaan, keunggulan yang berkaitan dengan zatnya ibadah itu lebih utama ketimbang keunggulan yang berkaitan dengan tempatnya ibadah dan waktunya ibadah. Jadi kalau kita merasakan sholatnya nyaman, lebih khusyuk, ya, itu harus didahulukan ketimbang kita mendahulukan tempatnya ibadah, ya. Dahulukan dulu kenyamanan tersebut, zatnya, ya, zatnya yang harus didahulukan. Jadi keunggulan zatnya ibadah yang harus didahulukan ketimbang daripada keunggulan tempatnya dan waktunya.
wal muta'alliqatu bi jamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Dan keutamaan yang berkaitan dengan zamannya ibadah, ya, keutamaan yang berkaitan dengan zamannya ibadah, dengan waktunya ibadah, aula minal muta'alliqati bi makaniha, itu harus lebih utama ketimbang keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya ibadah. Ya. Jadi kalau diurutkan, pertama zatnya dulu, ya, itu zatnya ibadah yang harus didahulukan. Yang kedua adalah waktunya ibadah yang harus didahulukan. Dan yang ketiga adalah tempatnya ibadah. Tempat itu mendapatkan posisi yang terakhir. Watusanu i'adatul maktubati bisarti an takuna fil waqti wa alla tujada fi i'adatiha ala marratin. Watusanu, dan disunatkan apa i'adatul maktubati, mengulangi sholat yang dipardukan, bisarti antakuna, dengan syarat sholat yang dipardukan tersebut bil waktu, masih dalam waktunya. Jadi anak-anak sekalian, bahwa kita ini disunatkan untuk mengulangi, ya, sholat fardu, disunatkan. Kalau kita misalkan contoh sudah melaksanakan sholat fardu duhur, kita itu disunatkan untuk i'adah, disunatkan untuk mengulangi kembali sholat zuhur. Ini sunat, ya. Tetapi itu harus masih dalam waktu sholat duhur. Ya, kalau sholat duhurnya sudah mepet hampir habis, ya jangan. Ini syaratnya fil waktu, masih dalam waktu sholat duhur, begitu ya. Wa alla tujada, dan jangan menambahi, ya, fi i'adatiha, di dalam mengulangi sholat yang dipardukan tadi, ala maratin, kepada satu kali. Artinya sholatnya itu, i'adahnya, mengulanginya cukup satu kali saja, ya. Kita itu disunatkan mengulangi sholat fardu itu hanya satu kali, jangan 2, 3, ya, atau lebih. Itu disunatkannya hanya satu kali, ya. Khilafan lisaihi suyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, yaitu berbeda dengan pendapat guru-gurunya guru kita, yaitu Abi Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, yang menyatakan bahwa menurut beliau itu tidak apa-apa, ya, untuk melaksanakan sholat i'adah atau untuk mengulangi sholat fardu, ya, tidak hanya satu kali, boleh beberapa kali, mau 2, 3, ya, dan seterusnya, asalkan masih dalam waktu sholat. Kalau sholat duhur mesti, ya, asalkan masih dalam waktu sholat duhur, itu boleh beberapa kali saja. Ini menurut, ya, pendapat Syekh Abi Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Kalau misalkan para santri, ya, kalau mau melaksanakan sholat i'adah duhur, misalkan mau mengulangi sholat duhur, ya boleh kita mau berapa kali saja kalau kita sempat dan kita mampu, begitu ya. Kalau kita misalkan hanya mampunya satu kali, ya satu kali saja kita i'adahnya. Dan itu pun dengan syarat harus dalam waktu, ya, masih dalam waktu sholat, ya, jangan keluar dari waktu sholat. Walau suliyatil ula jama'atan ma'akhara walau wahidan imaman kana au ma'muman bil ula awis saniyati.
biniyati pardin wa in waqa'at naflan bayanwi i'adatas sholatil mafrudah walau suliyat, dan andaikan dilaksanakan sholat al-ula yang pertama jamaatan dengan berjamaah ma'akhara beserta yang lain walau wahidan sekalipun hanya seorang imaman kana au makmuman, apakah ia menjadi imam atau makmum fil ula dalam sholat yang pertama awis saniyati atau dalam sholat yang kedua biniyati pardin, maka disunatkan i'adahnya, sholat i'adahnya disunatkan dengan niat fardu ya. Jadi kalau misalkan dia itu melaksanakan sholat yang pertama dengan berjamaah beserta yang lain, ataupun misalkan dalam sholat yang kedua berjamaah dengan yang lain, apakah itu dia sebagai imam atau sebagai makmum ya. Begitu pula di dalam sholat yang kedua sebagai imam atau sebagai makmum, maka itu disunatkan i'adahnya ya, disunatkan sholat i'adahnya, sholat mengulanginya ya, atau sholat yang keduanya itu kita disunatkan dengan niat fardu ya. Wa in waqa'at naflan, sekalipun kenyataannya bahwa sholat i'adah itu adalah sholat sunat, hukumnya itu sunat, tapi tetap niatnya itu kita harus menggunakan lafaz fardu. Bagaimana caranya? Itu payanwi i'adatas sholatil mafrudah, kemudian dia itu ya, orang tersebut niat i'adatas sholati itu untuk mengulangi sholat yang dipardukan. Wakhtaro al-imam annahu yanwi ad-duhra awil asra masalan, dan telah memilih yaitu al-imam ya, Imam Haramain, annahu bahwa sesungguhnya Imam Haramain yanwi ad-duhra awil usra, niat untuk melaksanakan sholat duhur atau asar misalnya ya, masalan misalnya, wala yata'arrada lil fardi, dan jangan menyebut-nyebut lafaz fardu. Jadi artinya Imam Haramain mah beliau itu kalau melaksanakan sholat i'adah, beliau itu sudah memilih untuk tidak menggunakan lafaz fardu ya. Jadi dia itu hanya menggunakan sholat duhur atau asar saja, enggak menggunakan fardunya ya, enggak menggunakan lafaz fardunya. Ini Imam Haramain. Warajahahu fir raudhah, dan kemudian telah menarjih Imam Nawawi ya, telah menguatkan Imam Nawawi terhadap pendapat Imam Haramain tersebut, itu fir raudhati, dalam kitab Raudhah. Lakin al-awwalu murajjahul aksarin, akan tetapi ya, yang pertama itu yang menyatakan bahwa sholat i'adah harus memakai lafaz fardu, murajjahul aksarin, itulah yang ditarjih oleh kebanyakan ulama. Artinya itulah yang digunakan ya, yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Wal fardu ya, wal fardu al-aula, wal fardu al-ula, dan yang fardu itu adalah sholat yang pertama ya.
Wal fardu al ula, dan yang fardu itu adalah sholat yang pertama. Yang kedua nama itu sunat. Ya. Sekali lagi, yang fardu itu tetap ada sholat yang pertama. Yang kedua nama itu adalah sunat. Tapi sekalipun sunat, di sini yaitu tetap dalam niatnya itu harus menggunakan lapan fardu. Sekalipun ada memang Imam Haramain tadi yang berpendapat, ya, yang berpendapat bahwa nggak usah menggunakan kalimat fardu dalam sholat ibadah, mah cukup usolli duhri saja begitu ya. Usolli cukup sholat duhur saja, sholat asar saja begitu, tapi tidak menggunakan lapan fardu. Ya, begitu. Kalau itu menurut Imam Haramain, sementara itu kebanyakan ulama adalah menggunakan lapan fardu. Walau bana pasadul ula lam tujjihu as-saniyatu ala ma'tamadahu an-Nawawi wa syekhuna. Ya. Walau bana, andaikan jelas apa pasadul ula, ruksaknya sholat yang pertama, lam tujjihu, maka tidak mencukupi bagi orang tersebut apa as-saniyatu, sholat yang kedua, ala ma'tamadahu, ya, sebagaimana yang telah berpegang kepada pendapat itu siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, wasyekhuna, dan guru kita yaitu Ibnu Hajar. Jadi kalau misalkan terjadi keruksakan dalam sholat yang pertama, ruksak sholatnya lah. Apa itu ruksaknya? Fatihahnya begitu ya. Entah itu dalam niatnya begitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam sholat yang pertama itu rusak, ya, sholatnya nggak benar begitu ya. Nah, kemudian kita melaksanakan i'adah, lam tujjihu, maka i'adah tersebut itu belum mencukupi bagi orang tersebut. Belum mencukupi. Jadi bagaimana? Harus diulangi lagi sholat yang rusak tadi. Sholat dulu yang benar, ya. Sholat dulu yang benar. Nanti setelah sholat yang benar, ya, kemudian kita melaksanakan i'adah. Begitu maksudnya. Dan hal ini adalah menurut pendapat Imam Nawawi dan guru kita yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi sekali lagi kita jangan mendahulukan i'adah begitu ya. Dahulukan dulu sholat yang wajibnya. Kalau sholat yang wajib itu ruksak, sekali lagi ruksak, ya, kita tidak merasa benar sholatnya itu karena mungkin Fatihahnya lupa, mungkin Fatihahnya salah, mungkin dalam niatnya kita tidak khusyuk dan lain sebagainya, ya kita itu harus mengulangi kembali sholat wajib dulu, ya, sholat wajib lagi begitu ya, untuk mengganti sholat yang tadi karena rusak. Nah setelah itu baru kita melaksanakan i'adah atau mengulangi. Karena kalau kita hanya melaksanakan sholat yang rusak kemudian kita melaksanakan i'adah, itu tidak cukup sholat i'adah itu menurut Imam Nawawi. Jadi harus kita mengulangi dulu sholat yang tadi rusak. Ya. Begitu anak-anak sekalian, para santri ya. Khilafan, nah baru berbeda ini pendapatnya dengan Imam Nawawi dan guru kita tadi ya. Apa? Jadi kalau menurut ini pendapat yang berbeda ini cukuplah begitu ya. Cukup, nggak usah kita mengulangi lagi sholat yang rusak, nggak usah, cukup i'adah saja.
Begitu ya. Ini menurut siapa? Lima qalahu Syekhuhu Zakaria taba'an lil Ghazali wa Ibnul Iman ai idan nawa bisaniyati al fardo. Jadi menurut gurunya ya. Menurut gurunya guru kita yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari ya, karena mengikuti taba'an lil Ghazali pendapat Imam Ghazali wa Ibnul Iman dan pendapat Ibnu Iman ya ai ida nawa bisaniyati al fardo. Jadi di mana dia itu niat bisaniyati untuk sholat yang kedua al fardo dengan menggunakan lafaz fardu, maka itu sudah dinyatakan cukup ya, mencukupi bagi orang yang rusak sholat tadi. Tidak usah sholat lagi ya, tidak usah sholat lagi, karena sholat i'adah atau sholat yang kedua itu karena menggunakan lafaz fardu ya dalam niatnya itu sudah cukup menggantikan sholat yang rusak tadi. Ya anak-anakku sekalian, untuk sementara pengajian kita pada kali ini sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan kembali dalam pengajian yang berikutnya. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan bagi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, para santri dan santriah yang lagi belajar ngaji ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah